Keren banget. Oke. Jago loh dia. Buat lu yang bilang, Baim, apaan nih tiba-tiba ke basket? Dia bisa main basket enggak? Nih, bisa! Iya. Nah, match-nya dia sekarang udah berubah. Jadi kita pelan-pelan. Yang lu pengen, lu suka. Yang gue pengen dulu ya, Iya. Prastawa. Oke. Ada bayi ini, udah ada bayi ini, Mam. Mantap. Bakpiaku. Ini yang rasa cappuccino. Ada yang rasa coklat, ada yang rasa keju, ada yang rasa susu, ada yang green tea, ada kacang hijau dan juga ada rasa durian. Nah ini yang kedua nih, enak. Makan dulu, ngisi tenaga karena abis ini gue bakalan one on one sama temen gue yang udah lama janjian sampai dari belum jadi presiden klub sekarang jadi presiden klubnya Satria Muda Pertamina. Baik gue. Beneran. Bakpiaku enak. Gue nggak ngeprank. Bakpiaku cita rasa mendunia. Lihat Instagramnya. Oke, balik lagi one on one. Ini edisi spesial pastinya karena ini adalah presiden klub pertama yang main sama gua. Iya dong, presiden klub. Iyalah. Tadinya gua mau ngambil presiden RI, tapi kan presiden RI belum kesini, ya kan? Im, apa kabar Im? Mantap bro. Thank you ya, bosku. Aduh. Mantap banget. Janjian udah lama ya Im ya sebenarnya. Maaf bro. Lu juga sibuk, gua kadang juga waktunya nggak pas, ya kan? Pas saja. Ini karena tahu Baim senang basket. Yes. Dari sebelum lu jadi presiden klub SM pun sebenarnya udah. Betul sekali. Itu udah. Ya kan, dari waktu itulah ya sampai sekarang udah jadi presiden klub. Baju kita sama. Ini salah satu kebanggaan pasti buat SM Fanatic dan juga SM Tahun pertama loh bro ini. Tahun pertama langsung jadi juara back to back lagi ya. Oh iya, kalau ini. Iya. Kalau ini. Enggak, ini kan back to back. Oh ya, kalau nanti lagi bisa repeat ya. Im, orang biar tahu dulu seberapa gila lu sama basket. Emang dari kapan lu suka sama basket? Kita itu dari Taman Jordan itu sudah main basket. Nah, jadi, Tahuan umur ya? Iya. Kita zaman Jordan, zaman Magic sama Bird ya. Iya. Itu udah ngikutin basket sampai udah nggak ada acara di TV. Iya. Untungnya ada League Pass sekarang, Iya. jadi kita ngikutin lagi. Betul. Itu dia. Dan kalau misalkan suka basket tuh SMP udah basket dari kelas 2 SMP. Yang bikin keren adalah lu ke SMA Negeri 3. Yes. Dimana SMA Negeri 3 ya sekolah basket. Dulu tuh zamannya Batam. Lu ya seangkatan sama Batam? Iya. Batam. Riko, Andre. Iya. Nah, itu jago-jago tuh bro, Giri. Iya, Waduh, iya. capek. Jadi kalau ditanya lu basket Mbot. atau enggak, lu sama Mbot juga ya. Mbot, Ya di Mbot zaman ternyata. itu ya udah Wah, star semua bro. Iya, iya, betul, Makanya betul. kita nggak ikutan. Nah, Cuman main-main iseng aja. Iya. Sama Mario. Mario Sanggar ya kalau nggak salah, bener ada 3 ya kalau nggak salah. Oke. Oke. Lu angkatan berapa sih? Berarti? Angkatan 99. 99. Iya, dari situ tapi lu tetap ngikutin basket, ngikutin NBA. Kalau ngomong NBA lu tim favorit? Dulu tuh gue suka sama Barkley. Phoenix Suns. Phoenix Suns. Pas dia pindah. Karena gue suka sama Kevin Johnson. Karena gue suka yang nggak disukain, yang nggak terlalu banyak disukain orang. Kalau Iya. kakak gue tuh Jordan sama Bird. Iya, kalau lu justru yang beda. Kevin Karena Johnson. kalau di zaman Phoenix Suns dulu ada Kevin Johnson, ada Dan Marley. Iya, Iya kan, ada ya? Marley yang 3 point sih. Iya. Ada Cedric Ceballos. Iya, dia Iya. semua tahu semua deh. Ya enggak, maksudnya kita emang di zaman Iya, itu iya, kan. iya. Jadi Iya. jadi bisa nyambung. Iya. Tapi lu sukanya sama Phoenix Suns. Phoenix Suns. Dulu, ini kayaknya beda nih kalau yang dulu sama sekarang. Sekarang suka sama LeBron. Lakers. Sebenarnya lebih ke arah dianya ya. Ke dia orangnya. as a leader ya. Iya. Ini kan seru ya, ini semua orang kalau orang basket semua ngomongin kita suka basket di zamannya Jordan, tergila-gila sama Jordan, tapi sekarang kalau kita ngomong GOAT-nya, lu GOAT-nya greatest of all time-nya apakah tetap Jordan apa LeBron? LeBron juga gila, gua harus mengakui. Ya sebenarnya kalau misalnya kita jadi fans sebenarnya sih pasti ke sana, cuman ketika kita melihat
Jordan tuh susah sih bro di ini ya. Kita sampai sekarang juga susah untuk bilang kalau LeBron itu GOAT ya. Karena Jordan tuh beda sih dia, beda. Dia tuh icon bro. Iya. Jadi kalau ngomong susah ya, ngomong kayak gitu ya. Susah. Dan lu bayangin nggak ini kita lahir di zaman itu ya. Gue sih kalau ketemu Jordan, gue nggak tahu nih rasa. Bener nggak? Kayak ketemu apa ya? Dewa gitu kali ya. Iya. Tuh, gue ini belum ketemu aja udah merinding ya. Iya kan? Dan emang susah gitu tuh untuk ketemu dia juga kan gitu loh. Cuman itu susah lah untuk membandingkannya ya. Oke, terus kalau basket Indonesia karena teman-teman lu kan semua sebenarnya pemain Kobatama, IBL yang kita tahu Mbot, Batam dan lain-lain gitu. Ngikutin basket Indonesia dulu. Nah, Kobatama ya. Kobatama ya. Zamannya Aspak. Oke, sampai ke IBL awal-awal lah kali. Zamannya ini sih sebenarnya zamannya masih ada Batam pas di Aspak ya. Iya. Nah setelah itu kita agak menghilang karena nggak tahu ya perkembangannya seperti apa basket sama pas ganti nama juga nggak tahu. Iya. Yang akhirnya sekarang agak kehilangan. Iya. Tapi tetap suka sama basket. Tapi ya gimana ya? Ada yang hilang dari basket Indonesia sebenarnya. Mungkin lu ngerasa animonya berbeda. Iya betul. Iya, kalau dulu tuh semuanya penuh. Tapi kalau passing nggak tahu juga sih pas sebelum gue masuk ya. Sebagaimana tuh nggak tahu. Iya. Karena sekarang tuh lagi menjajaki lagi kayak gimana sih setahun kemarin lah. Iya. Gini, banyak orang yang gue basket banget. Tapi kalau lu mengakui bahwa gue sempat ketinggalan nih. Iya. Makanya sekarang gue lagi ngejar lagi, gue pengen Indonesia, tahu ya? lagi basket Indonesia gitu Indonesia, ya. Iya betul. Kira-kira kayak gitu. Kita nggak munafik lah, kita begitu. Tapi semenarik itu ternyata pemainnya. Akhirnya kita perhatiin Abraham. Iya. Ada semua yang kemarin gua lihat. Yang lu sebut Abraham lu mau ambil ke SM. Widi kemarin. Gua tuh suka banget sama Widi beneran. Gua itu pas waktu pertandingan tahun kemarin tuh orang jago ya. Dan dia kelihatan teamworknya tuh oke banget ya. Iya. Dan orangnya juga sosok orang yang menyenangkan. Iya. Iya kan? Betul. Udah lu tau lah pasti banyak pemain IBL udah main di sini. Widi salah satunya. Widi terakhir udah gua kalahin. Masa? Tenang Widi, kita akan kalian ini. Kalau menang ada hadiah. Bener ya? Bener. Gue kapan lagi gue dapat giveaway langsung nih. Ini menang dia dapat hadiah. Nah, ini catat ya. Ini sambil ngasih tahu kan banyak nih orang yang memanfaatkan nama Baim Wong dengan giveaway yang palsu. Kalau ini giveaway asli buat gue ya. Beneran ini. Iya, gue pasti. Gue serius. Iya, ini gue suka dari Baim. Oke. Kan ini dengan adanya public figure yang di basket terutama yang dapat posisi ya seperti lu yang ada jadi presiden klub atau wakil presiden atau apapun lah namanya. Kan banyak yang orang bilang bakal lama nggak nih? Iya kan. Tapi gini, lu sudah membuktikan ini merupakan tahun kedua lu dan seberapa komit. Ini gue perlu sih ini kalau anak-anak basket karena kan anak basket banyak yang support lo, tapi banyak juga yang menanyakan, bener nggak sih gitu loh. Wajar kok, wajar. Iya. Mereka tidak tahu kita seperti apa. Iya. Balik lagi sebenarnya bukan mereka yang kita concern sih, lebih ke arah teman-teman yang ada di mana di SM sama pemain-pemain ya. Iya. Sebenarnya gue siapa sih gitu loh tiba-tiba ada di lingkungan mereka. Yang kita setahun kemarin juga gue itu benar-benar hati-hati dalam arti jangan sampai adanya gue di sini malah apa ya kayak orang yang so tahu nih gue presiden nih aku jaga banget yang akhirnya kita mau bertindak tuh takut banget karena gue nggak mau ada di posisi yang so tahu akhirnya melihat terus lihat lu banyak belajar dari Rogun juga karena kan ada Rogun juga gitu ya gue masuknya di mana nih gue masuknya di mana nih dan terus kayak gitu yang akhirnya tahun kedua kita tahulah permainannya dalam arti IBL tuh seperti apa sih biar ternyata punya waktu yang ketat banget ya sampai mereka itu nggak punya waktu istirahat karena terlalu tight apalagi pemain nasional ya betul SEA Games ini yang akhirnya kita loh kapan ngumpulnya ya bahkan akhir liburan aja selesai semuanya ketika jadi juara yuk kita ini yuk karena kan gue mau bareng ya supaya lebih mereka, secara chemistry lah kalau ngomong olahraga kan sebenarnya chemistry ya yang paling utama juga ya akhirnya nggak bisa juga karena tight banget akhirnya udah selang setahun masuk season yang sekarang akhirnya kita tahu permainannya dia ketika kayak begini waktunya cuma ada seminggu balik nih akhirnya yang pertama saya janjiin sebenarnya mes. Oke jadi ini mesnya Satria Muda udah 20 tahun kita di sini saya pas di sini itu awal langsung
pengen ngerubah karena kalau sang juara harus bagus dong mesnya. Iya. Nah, mesnya dia sekarang udah berubah. Jadi kita pelan-pelan masuk mes, habis itu juga. Nah, ini menarik loh, karena gue juga baru tahu nih ternyata apa yang waktu itu lu sampaikan salah satunya lu ngelihat mes dan lain-lain. Ini sekarang udah ada yang udah berubah. Wih. Lu bisa tuh vlog tuh. Iya, boleh. Tada! Nah, Permios, seperti inilah kamar pelatih. Tada! Ini toiletnya di mesnya Satria Muda yang baru. Tapi nggak paling nggak gini, ini gue as temen dan juga orang yang cinta sama basket, pasti akan menanyakan itu. Lu dulu pernah ngomong mesnya mau bikin nyaman dan segala macem. Ini kejadian loh, jadi artinya gini, ini udah ada satu apa yang lu janjikan dan lu coba untuk berubah sudah terjadi. Seneng gua. Mantap. Kan mudah-mudahan ya, tim-tim lain panas sih ngelihat SM begitu. Dia akan buat standar yang sama, yang akhirnya kita yang IBL kita tuh naik lu standarnya. Ya kalau ngomong olahraga ya salah satu fasilitas tuh salah satunya bukan cuma lapangan aja sebenarnya kan. Salah satunya untuk mes dan lain-lain harus punya standarisasi yang layak. Betul. Dan kalau gue lihat ya maksudnya lu udah mikirin ke arah situ, peduli ke arah situ, dan itu sudah terjadi. Oke, sekarang nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada beberapa pertanyaan. Siap bro. Tapi ya gitu, tadi kan kita udah janjikan, gue mengalahkan Widi, pemain yang lu. Berapa Widi? Gue lupa. Dia ngefur kali bro. Oh ngefur gimana? Tar dulu ini, gue belum tahu lu tadi kalau gue menang dapat apa? Ya, rahasia. Nanti aja rahasia ya. Rahasia. Gue paling suka rahasia. Oke, siap ya? Siap. Bola lu dulu lah. Tapi enggak lu anak basket. Oke. Wih. Kerasa kayaknya mendingan pemanasan masuk terus ya. Kurang ajar juga nih orang. Oke nih. Oke. Ini kalau gue shooterin. Lu kalau kayak Batam kan shooter kan? Batam shooter. Tuh kayak gini. Aduh. Masuk loh. Ya. Go bro. Ya, satu. Oh. Aduh, sorry Im, aduh, gua nggak cabut tiga. Satu juga ini mulai. Anika tuh ketemu Om Baim ya. Hai sayang. Indonesia. Anika mau lihat papi ngalahin Om Baim ya? Enggak ya. Om Baim menang nanti saya. Tos. Satunya. Tos. Iya, itu mah. Oke. Lihat gila. Ayo. Apa itu? Ini blok. Tuh. Lumayan nih gua. Ngapain punya lapak kalau nggak bisa shoot ya? Jago loh dia. Boleh sama. Gua dulu yang bilang kebain apaan nih tiba-tiba ke basket. Dia bisa main basket enggak? Nih, bisa. Bisa. Tapi emang gua lebih bagus. Ya. Jarang di video gue sendiri, tapi gue bisa dapat hadiah dari Baim ya kan? Betul. Gue senang. Sayang, nanti kita sekeluarga semua dapat hadiah dari Om Baim. Mau? Mau? Mau nggak? Mau nggak? Gue shooternya. Kasih power dulu, papi. Kasih power dulu. Oke. Keren banget. Tiga, dua, tiga. Sat. Kau tahu gua bisa kiri? Ya, gue juga sama.
Aduh, gila ketahuan banget. Kan Abdul Jabar ya. 3, 2. Ush. 4, 2. Hah? Jadi ini di tengah-tengah kita belum tahu siapa yang menang. Ya, jadi lu juga masih harus tegang karena kalau lu kalah kan lu sudah janji. Oh iya. Gue ngingetin ya, kalau gue boleh dong ngingetin. Boleh lah. Boleh. Lu kan kemarin baru dari All Star, ya kan? Terus jangan pernah-pernah. Jangan pernah-pernah. Kalau nggak gue yang ke rumah lu ngambil sendiri. Enggak. Oke, ya ini halftime show namanya Shoot or Truth. Oke. Dulu ya. Gila nggak? Termaga ya. Pertanyaannya, waktu di penjara. Iya. Nah, ini paling seru sih ya. Iya. Itu salah satu titik terendah dalam hidup gua. Oh iya. Iya. Betul. Nah ini yang kita manusiawi aja deh. Iya. Misalkan pas waktu itu di penjara, ada tanggung jawab seorang ayah. Iya. Ada karena dia juga kerja. Iya. Keuangan ada di Anak gua yang pertama 3,5 tahun waktu itu masih. Nah itu pasti penjara pasti kepikiran. Nah Iya. itu secara finansial di Oke. sini kepikiran atau enggak dan gimana? Iya. Beberapa gue cerita tapi ada juga yang belum gue ceritain. Tapi gini, mungkin orang bilang, Ogi kalau kita lihat secara inilah punya lapangan basket, Iya. rumah ada, segala macam. Mungkin orang mikir, nggak akan kena secara finansial. Iya. Tapi gini loh, pada saat kita di dalam, gue kan tidak bekerja. Artinya 5 bulan gue tidak bekerja, sedangkan gue punya tanggung jawab yang tadi gue bilang tuh ke keluarga dan lain-lain. Nah, Sorry waktu itu istri kerja. istri udah nggak kerja bahkan. Nah, kan? Istri udah nggak kerja di TV. Jadi buat gue yang gue lakukan dan beberapa orang lain tahu adalah gue menjual sepatu basket gue dan Jordan, karena beberapa Jordan kita tahu harganya bisa naik gitu. Jadi gue boleh jujur, dari di sini nih gue baru pertama kali ngomong, gue sempet dapat puluhan juta, nggak nyampe ratusan sih dari gue jualan sepatu. Dan itu gue simpen karena istri gue kalau itu butuh ya pakai itu. Itu salah satu yang gue lakukan waktu itu. Gitu. Yang lainnya, gue jujur, gue berterima kasih sama keluarga gue yang pada saat itu masih membantu gue. Ada kakak gue, karena gue deket sama kakak gue, masih ada nyokap, masih ada bokap waktu itu. Yang lainnya gue jual sepatu. Dan yang beli waktu itu teman semua atau teman? ini lucunya nih. Waktu itu gua menjual sepatu, istri gua, mereka tahu bahwa ini pasti untuk kebutuhan Ogi, ya kan? Pasti. Jadi sepatu gua lakunya cepet. Iya. Iya. Setelah itu kita kemarin pandemi kan. Gua melakukan hal yang sama. Nggak ada yang beli. Gak ada. Kata orang gini, anjing, gua juga susah kali. tapi itulah maksud gue gini, pada saat lu ada dalam posisi sulit, ya kalau lu disayang sama orang, orang juga banyak yang sayang sama kita. Tapi pada saat keadaannya sama, kata dia, ya gue juga mau jualan, kalau bisa malah barter kalau dia. Tapi nggak mau. Kalau kita mah, Gue edit. apa gini-gini dong? Dia masuk 2 kali lagi. Nah sekarang pertanyaan simpel tapi sangat visioner. Apa sih yang lo harapin dari basketnya Indonesia? Oke. Segitu mencintainya. Coba. Thank you, lu udah bilang gue mencintai basket. Bener, gue bersyukur. Dan gini, banyak orang yang nanya, Gi, bagaimana dengan banyak public figure yang sekarang di basket? Gue seneng. Apakah gue iri? Tidak sama sekali. Gue punya porsi masing-masing. Biarlah gue di media gue, di one on one, gue di podcast pemain cadangan, teman-teman lain ada yang jadi pengurus klub dan lain-lain. Jadi seneng, gue pengen lihat basket Indonesia maju. Tapi yang paling utama nih, terutama berapa tahun belakangan adalah gini, gue peduli sama kelompok umur. Gue harap juga lu ya Im, sama teman-teman nih, karena kita influencer lah ya, peduli sama kelompok umur kita edukasi mengenai
kita edukasi ke orang tua, kita edukasi ke klub, kita edukasi ke pelatih supaya anak-anak muda kita punya skill basic yang bagus. Satu itu, kedua yang jauh lebih penting, attitude yang baik. Nah itu dia. Itu yang lagi gue pikirin. Untuk profesionalnya gue yakin dengan adanya semuanya, ada lu, ada Gading, ada Raffi, gue di media, Ujo dan lain-lain, biarlah itu akan jalan. Yang diharapin apa di IPL untuk apa kelihatan kenapa sangat mencintai, apa sih yang diharapin IPL akan menjadi apa sih kayak gitu? Ya buat gue IPL adalah dengan ada kompetisi gitu, artinya banyak pemain-pemain yang bisa yang semakin bisa menunjukkan kualitasnya, yang supaya timnas kita mudah untuk mendapatkan pemain-pemain. Kemarin gue itu ajak Arki sama siapa? Ardianus sana. Dan sangat menarik ketika gue pas waktu ada media gathering ya, NBA dari Asia dan semua itu ngumpul di satu tempat. Di situ ada Filipina. Iya. Jadi ada Filipina, IPL Filipina yang gue bawa pemainnya yang ngalahin dia. Iya. Dan itu sesuatu aib buat dia. Dan itu sangat heboh banget di sana sampai ini yang ngalahin, karena buat dia basket kalah dari Indonesia agama. Itu iya betul. Basket itu kayak agama. Iya. Dan di situ gue ngelihatnya gila ya, basket Indonesia itu sebenarnya bisa segede Filipina loh. Iya, kita betul. Bisa ngalahin dia. Iya. Yang nomor 1 di Asia Tenggara, betul ya? Betul. Itu bro, kadang-kadang gue kemasih tapi artinya kita bisa semakin gede kalau emang kita nih dari bawahnya basicnya. Karena kalau kita lihat nih anak-anak basket di Filipina, dari anak-anak kecil semua udah basket. Nah makanya kita tuh yang atas emang kita pikirin, tapi yang segede-gede gini nih ya sayangnya. Kamu main basket? Mau? nih. Lihat di situ dong. Tuh. Wih, Gimana dribblenya? Nah, keren banget. udah. Nah itu yang anak-anak muda ini. Tapi jujur, ini dapat cerita dari lu bagaimana Filipina emosi dengan Indonesia. Buat kita sih itu bagus. Itu videonya ada semuatan paling menarik ketika NBA directornya bilang sama gua, ini nggak pernah gue ceritain juga ya. Ini gimana sih cara membesarkan NBA di Indonesia? Iya. Kalian tuh punya market besar sekali. Yang tadi kan ini gua kenalin ya nanti sama ini ya. Tiba-tiba pas sudah kenalan kita ngobrolnya lama. Dia itu di bawahnya Adam Silver lah istilahnya. Dan di situ ngobrolnya mengenai Indonesia bro. Gimana caranya ya untuk membesarkan Indonesia? Karena you punya market besar sekali. Bagaimana caranya? Di sini aja di sini aja perwakilan Indonesia nggak ada jadinya. Sampai kita sudah mau ajak sini cuman ada perwakilan Indonesia, kenapa ya? Apa yang harus saya lakuin gitu loh? Ya akhirnya emang gue nanya, Indonesia tuh kalau untuk NBA dia di peringkat berapa sih? Dia bilang pertama itu ada Amerika, kedua China, ketiga Filipina. Yang Indonesia karot berapa? Dia 10 ke bawah. Masih 10 ke bawah ya? 10 ke bawah. Iya, tapi ini jujur senang lah karena gini, ada masa waktu, bahkan kalau ingat lagi ya, waktu gue di dalam tahanan itu kan berapa hari sebelumnya gue baru berangkat sama NBA China Game barengan juga sama NBA Indonesia. Ya balik lagi, mereka tahu market kita besar, tapi ya kayak gini, bahkan kita nggak punya kantor di sini, kantornya harus terakhir di Hong Kong, sekarang di Singapura ya kan. Jadi emang harus digedein dari yang itu dia si bawah nih. Gitu. Bener, betul. Re-on-re banyakin lagi, streetball banyakin lagi, yang akhirnya basket kayak seperti udah biasa ya kita ini. Sama satu lagi, gua adalah orang yang sering ngasih kritikan buat Perbasi dan lain-lain. Tapi buat gua gini, Perbasi harus punya tanggung jawab. Tapi ayo libatin kami yang swasta untuk mengadakan semua banyak acara-acara basket supaya bisa jalan. Karena kalau kita cuma gini, ayo mana nih Perbasi? Ya kita nggak bisa gitu. Ayo dong kita bareng-bareng. Gitu, kira-kira gitu. Mantap bro. Nggak ada niat bro pada nih. BL di saat penonton pada SM ini kuat, jujur, apalagi dengan adanya Widi. Sekarang kalau lu bisa mengambil satu pemain, lu boleh nih tiba-tiba manajemen, ya termasuk lu, karena lu presiden lah, lu boleh ngambil satu pemain. Ya, tapi lu ngeluarin satu pemain lu juga. Mampus lu. Satu orang. Kata lu sayang sama pemain lu. Satu lu ambil, satu lu keluarin. Untuk kondisi sekarang? Iya. Kondisi sekarang? Iya. Di luar rookie, enak aja kalau rookie kan, lu tinggal keluarin. Keluar sendiri. Oke. Lu satu pemain yang lu pengen, kan lu nonton basket nih sekarang. Iya.
kita itu adanya Widi itu nggak bolong di guard, seneng banget gue. Iya. Karena waktu itu Hardy nggak ada tuh bolong, Iya. karena Erga baru. Betul. Erga sekarang oke. Oh, banget. Erga sekarang udah meningkat, bagus. Oke. Siapa? Berarti misalkan gue buang guard nggak mungkin, forward juga nggak mungkin. Nah. Center. Ambil dulu aja, iya. So. Lu ngambilnya siapa yang lu pengen dulu aja. Jadi posisinya disamain aja nggak apa-apa. Yang lu pengen, lu suka. Yang gue pengen dulu ya. Iya. Prastawa. Oke, lu ambil Prastawa, lu harus buang guard. Gue harus buang. Kalau lu buang Hardy parah, pantesan lu bawa ke Amerika terus lu buang. Gue harus buang. Kalau lu buang Widi nggak mungkin, lu dari awal Nggak bilang lu mungkin. suka Widi. Iya, nggak mungkin. Lu buang Erga masih muda, lu bilang lagi bagus-bagusnya. Gua harus buang supaya jadi super tim ya. Rogun. Enak aja. Lu buang wakil presiden. Satu. Gua Prastawa itu hanya seperti dia emang bagus banget. Iya udah Prastawa. Berarti lu buang siapa satu? Cuman enggak, yang sekarang enggak mau buang jauh-jauh. Nggak boleh, enak aja lu harus buang. Loh, kan boleh dong. Nggak ya, nggak bisa. Walaupun lu presiden klub. Namanya pertanyaan malam petaka. Akan imbasnya nggak bagus. Enggak, jangan. Gila. Parah. Lo kenapa parah? Parah, tapi Lo menurut secara gue, oke tapi dong. menurut gue Prastawa di SM ya. Iya. Gila. Oke. Baim parah. Udahlah, enggak. Hehehe. Dan pasti masuk. Ya nggak mungkin Nggak kayak mungkin gitu. Udah sama lah apa. Udah ini. Apa? Sebagai seorang suami, lu menikah berapa tahun ini berarti? 4. Gua tahun ke-9. Oke. Boleh dikatakan orang bilang kayak gua baru nikah 34. Oh, baru ini. Lu baru umur berapa lu terakhir, Pak? 37. Tapi nggak ada kata terlambat, kita udah lebih siap gitu ya kan. Oke. Dan Lu istri kita 34 waktu nikah. Istri kita penopang kita, ya kan? Tapi gini, kebohongan apa yang pernah lu sampaikan ke dia setelah lu menikah? Kebohongan apa yang gue pernah bilang sama dia? Ya. Kebohongan apa terhadap dia? Yang gue pernah bohong? Iya, lu sama pernah dia? bohong pada saat setelah menikah. Kebohongan apa? Lu Oh, pernah iya. lakukan? Susah Dan kita lu- ngomong di sini. Enggak, karena gini, bukan. Enggak. Ya kan, maksudnya kita kan manusia nggak sempurna. Iya, Ya kan iya. kita masih dicubit sakit kok gitu loh. Ada satu, cuman susah juga ceritanya. Susah lah cerita di sini lah. Nggak enak ya? Nyebar, Iya. nyebar bro. Cuman ada ya. Ini masalahnya apa? Tapi boleh nggak? Kalau gini nggak usah detail. Cuman ini masalah apa gitu? Masalahnya Bukan ada itu- orang perempuan, bukan dong. Nggak ada. Kita alhamdulillah insya Allah ya. Iya, amin. Jangan. Sebenarnya dua-duanya sih, dua-duanya yang Dua-duanya apa, masih laki perempuan dua-duanya. dua-duanya dia iya, gua iya, cuman bilang masalahnya ketahuan gue bilang mengenai apanya. Ya lu mau ngomong jangan apa sih, jadi gue tahu. Parah. Gila. Gila, lu masih. sebaliknya juga, bro. Iya. Iya. Oh, sebaliknya juga. Iya, makanya tadi gue bilang. Iya, dua-duanya. Cuman gila sih. Tapi sempat berantem Tapi, gede. Sempat tapi berantem jadi pikir gede. yang itu ya. Iya, tapi berantem gede. Lumayan. Lumayan. Karena kan nggak ngaku awalnya, yang ono. Gila. Lu tau gak gue mau ngomong apa? Apa? Gue bersyukur lu gak nanya karena gue juga jawabannya mungkin sama. Gue tutup kanan lu. Aduh. Dia masuk curang dia. Cuk, gini, sini. Ada tulisan out gak? Gak ada ini. Boleh. Gue jaga. Ini mau gue challenge. Dia shit aja.
Di steal 35. Tiga lo ini lo. Lu say hi dulu sama anak-anak lu. Jangan nanti Paula. sini lo. Hai, saya. Paula, sini dong. Enggak, nanti lo. Wih. Harus udah gue lompat tuh mas. Aduh. Anika. Go papi gitu dong. Gimana? Go papi. Go papi. Dia nggak tahu kan go papi. Yang 3. Gue satu lagi ya. Ya, satu lagi. Semangat banget Bapak hari ini. Nampak. Gue Erik, Roni Gunawan, mohon maaf nih, presiden klubnya mau saya kalahin. Belum ya, berapa? 6? Belum. Iya berarti 6 kan? 64 ya? 64. Aduh, nggak masuk ya? Tapi gini, Im, kenapa gue suka ngajak siapapun biar tahu olahraga, basket, ada pengorbanan, setiap pemain tuh ada effort yang dia kasih. Udah nggak, jadi kita bisa menghargai. Kenapa gue ngajak ngobrol nih? Capek. Iya. Batnam. Di zaman Jordan lah ya kita kan, jadi lu tahu pergerakan. Anjir, gak kena anjir. Hadiah dong. Hadiah dong. Tenang dong. Aduh. Ini ada hadiah juga. Santai dulu. Im, Oke, gimana? thank you banget. Udah mampir ke sini. Kita ngobrol-ngobrol lagi sedikit. Tapi buat kita yang sudah gua ke 44, lu sama 41. Kalau kayak gini kita butuh minum, betul? Betul. Minum dulu lah. Dari Boleh. Joseph Edwin Tirta. Yes. Lu kan gabung ke tim SM, which is SM sudah ada. Tapi ada ketertarikan nggak kayak Raffi? Jadi emang bikin tim baru. Mau kalau gua mungkin nambahin ya, mau itu di basket ataupun juga lu suka banyak lah sekarang olahraga. Ya. Sebenarnya mau Iya. banget, tapi sebenarnya kan itu beda rasanya ya. Iya. Tapi dengan adanya SM bareng sama SM sudah seperti kayak apa ya? Kayak anugerah jatuh lah bro. Iya. Dengan SM kan. Iya, enggak semua SM orang lu punya iya. kesempatan untuk langsung di tim juara. Iya. Juara kayaknya- Indonesia juara. Gitu. Kayak bodoh ketika kita mikir untuk buat tim, sedangkan ini yang paling hebat, kita bisa gabung untuk belajar ya. Tapi untuk keinginan sebenarnya dari dulu juga ada. Ya. Tapi kalau dibicarakan apakah bola pengen Iya. atau nggak volley, pernah dibicarain juga. Bola semenjak Pak Erik yang di situ. agak Karena lu kita- kemarin tim Piala Dunia U20 lu sudah mulai muncul. Jadi gua udah ngeliat nih Nah. ada tanda-tanda lu akan ke sepak bola nih. Kalau kita di situ dukung tuh ya dukung lah, karena pasti kita iya. juga nggak datang begitu aja, pasti memang undangan atau Iya. gimana. Banyak tuh yang bilang, apalagi awal bro, ya Allah bro, gua pakai Iya. baju Valencia bro. Si Andri, Iya. jadi gini ceritanya, aku cerita di sini aja dah. Iya, Bang. Jadi gini, itu datang tuh jam berapa ya? Jam 10 malam lah bro. Besok ya ini, jadi loh gue bilang. Jangan lupa ya pakai baju bola. Ya. Nah, gue mana ada baju bola gue Iya, bilang. iya. Sedangkan gue pernah diundang ke Valencia, Iya. Baimo. Iya. Kita pakai lah. Iya. Datang tiba-tiba Raffi yang pertama ngomong, si bego ngapain lu pakai Valencia? Gue cuma punya ini gue bilang. Itu lo lihat no ininya no. Gue suruh pakai baju bola gue bilang. Iya. Kan ini Indonesia. Oh iya juga ya. Itu. Iya. Ya Allah bro. Oh, netizen bola? Ya Allah.
Ke Paula bilang, cie trending. Hah, trending apa gue? Trending Twitter. Salah pakai baju. Enggak, abis itu kamu tapi nggak usah baca deh. Apalagi ini, ya Allah, gue bilang apa Bang Gula? Valencia. Tapi ya udahlah, tapi itu lucu-lucuan. Makanya kemarin tuh gue pakai baju apa ya? Gak usah pakai baju apa-apa lah, gue pakai baju yang SM aja. Cuman untuk ketertarikan misalnya bola ya. Ada ya? Oh, karena sebenarnya gue tidak begitu mengerti. Gue nggak begitu. Tapi karena Pak Erik itu kan bisa merubah ya kok. Gue tuh pengen mau ketika emang itu bersih. Ya dan lu belajar juga. Bersih ya penting. Iya, setuju. Setuju, gue juga. Karena gue juga main bola juga. Lihat aja betis gue. Oh iya. Gede amat betis lu. Tuh. Lu main bola ya? Gue main bola. Oh bener? Iya. LeBron atau Kobe? LeBron. Apalagi dengan LeBron sudah memecahkan rekor itu, menurut lo? Dari dulu emang LeBron. Dari dulu ya? Tapi semenjak Kobe pas terakhir dia jadi begini ya. Iya. Jadi nggak terlalu. Iya. Ini nggak terlalu banget. Iya. Syuting film atau YouTube? Aduh, dua-duanya lagi. Dua-duanya lagi jangan. Harus pilih satu. Kalau milih satu. Kalau harus pilih satu ya syuting. Kalau harus pilih satu. Iya. Itu Film ya. Karena gini, lu tidak pernah melupakan awal lu berkarir. Itu sekarang aja kalau misalnya di Instagram tulisannya actor. Iya. Karena gue mencintai banget bidang itu. Iya. Setuju. Oke. Di prank atau nge-prank? Nah, ngeprank lah. Tapi nggak 2 kali dong. Nggak 2 kali dong yang itu. Yang itu jangan. Oke. Karena gini, ini kita ketemu lagi dan kita ngobrol. Maksudnya gini, gue pengen sama-sama kita belajar. Karena gue juga belajar waktu kejadian gue dengan betul. polisi. Lu juga sama polisi. Betul. Apa yang lu bisa dapatkan dari itu? Kalau mungkin kalau gue lebih dalam ya, karena kalau gue sampai masuk tahanan dan lain-lain, gue belajar untuk menjaga emosi gue. Kalau di gue ya, gue menjaga emosi dan gue gini, gue harus banyak menahan diri kalau gue. Kalau lo? Banyak sih nggak bisa diceritain di sini ya, Iya. karena tahu sendiri lah. Iya. Nggak bisa banyak yang nggak bisa diceritain di sini. Cuman bagi gue pengalamannya sekarang harus sangat berhati-hati karena Raffi itu juga bilang kayaknya lu sekarang udah beda deh. Iya. Orang mencari lo itu mencari kesalahannya. Super hati-hati aja. Kayak gue masker dulu atau enggak waktu itu apa yang kecil-kecil itu yang jadi lu besar. datang kemana nggak pakai masker atau apa? Ya, yang kecil tuh jadi besar dan bisa somasi. Tahu tuh bro, yang kemarin itu sebenarnya kan prank itu apa ya? Kita itu sebenarnya sering ngelakuin itu. Iya. Sering banget. Jadi waktu dulu juga pernah sama polisi pernah. Iya. Dan kita post juga di Instagram di ini. Kenapa dulu nggak masalah dulu? Dan nggak ada masalah. Dan yang ini tuh benar-benar mungkin konteksnya pertama KDRT, tapi setelah itu itu salah memang karena banyak orang KDRT yang ini. Cuman terakhir kan lebih ke arah polisinya. Dan ya Allah mana pernah kita ada niatan itu ya. Tapi karena dia jawabannya bagus, kita tayangin. Tapi balik lagi, menurut gue tuh. Tapi gue setuju sih sama kalimat lu, kita emang harus hati-hati karena gini, sama. Gue sama lu tidak pernah punya niatan untuk menjelekkan polisi. Tapi karena gue videoin polisi jualan tiket. Kalau dari sudut pandang gue, kalau gue melihat ada sesuatu yang tidak benar pada saat itu, jadi pengen memperbaiki yang baik. Tapi ternyata mungkin gue tidak punya bukti yang kuat atau saksi yang kuat. Tapi kalau sama lu jawabannya, apakah punya niat jelek sama polisi? Tidak sama sekali. Iya itu aja. Tapi itu kita banyak belajar ya jadinya. Super hati-hati. Oke. Setuju, ini buat siapapun yang kita bikin konten sama-sama. Lu mungkin pernah marah sama gua, lu pernah marah sama Baim, kita sama-sama belajar, kita sama-sama manusia. Jadi kita tetap harus lebih hati-hati. Tapi kadang-kadang ya, sekarang kan gue lihat sudah terlalu banyak sekarang video prank di TikTok. Gue mikirnya pas dia ini, gue menikmati karena gue suka banget prank, gue suka jalan. Dan gue tahu itu real atau enggak ya. Pas gue lihat, ini ceritanya akan beda kalau gue yang ngelakuin. Iya. Ngerti nggak? Iya, ngerti akan beda. Betul. Jadi kadang-kadang kita suka bingung sih, dia tuh dengan leluasa tapi akan ceritanya beda ketika gue yang lakuin. Tapi pokoknya kita menerima, kita siap kayak apa yang lu lakukan, lu minta maaf, kita mau belajar, itu aja intinya ya. Kita mau belajar. Jadi oke, sip. Terakhir, udah. Arki atau Hardianus, pilih salah satu. Sorry ya, Arki. Kenapa? Dia legend. Hardianus juga, cuman ya Arki itu sudah semua orang yang tahu nih. Oke, gue setuju. Apalagi lu tadi bilang Arki adalah legend. Indonesia harus punya
the next legend. Betul. Artinya kita jangan Terakhir legend siapa? terlalu Ali Budimansyah dan Romy Chandra. Yes. Buat gue, iya buat kita, buat angkatan kita. Tapi buat anak sekarang, ya harus Arki yang jadi legend. Betul. Next Prastawa. Gitu. Oh, setuju ya? Iya. Ini gue apresiasi gue sama orang-orang yang udah datang sini. Ini masker one on one. Alhamdulillah. Ada kaos kaki one on one juga. Mantap. Buat lo supaya lo main basket. Ini juga one on one tas. Thank you lo, bro. Siap. Mantap banget nih. Sama-sama. Gue pengen ngasih buku gue tahun 2017. Buku gue jual tapi nggak laku, jujur aja. Tapi ini buku gue jadi manajer timnas basket putri SEA Games waktu dapat medali perak. Oh. Yes, setelah 18 tahun nggak dapat medali. Wow. Semoga lu bisa. Tahun berapa nih, bro? Tahun 2015. Rambut tuh masih kampungan, bro. Iya. Sekarang masih kampungan. Iya, masih rapi banget ya. Iya. Ini semoga lu bisa baca. Ini kalau di Jogja ada Bakpiaku. Oh iya, di Jogja punya gue juga ada, bro. Iya, oh iya. Wah, ini mantep nih. Jadi ya, karena gue store ambassador buat Hoops Indonesia. Mantap. Ini tahun ketiga. Gila, Jadi kerennya dia. gue mau ngasih hadiah juga buat lu nanti sepatu basket. Beneran ya? Yes. Semua yang datang ke sini sebagai apresiasi gue harus mendapatkan jersey one on one. Mantap, bro. Nomor 27 Baimo. Wah, ini keren banget. Itu. Ini kayaknya dibuatnya udah lama nih. Kan janjiin terus. Jadi, Im, siap Im, thank you. Mantap, bro. Thank you, Siap, bro. siap disimpan aja Im, enggak apa-apa. Ini santai. keren, bro. Ini kan gue simpan, gue pakai terus. Siap. Thank you banget. Sama-sama. Oke, biasa kalau sama anak-anak basket, biasa gua ngasih jersey, dia ada beberapa yang mempercayakan jersinya kasih ke gua. Tapi kan kalau lu nggak ada Harusnya jersey, ada. nggak, kalau lu nggak usah gini. Lu merchandise lu kayak apa? Cuman kan gua mah lebih penting yang tadi gua udah menang, ya kan? Ya, kita mikir dulu, ada nggak nih barang-barang ya? Ceki dulu. Ya terus kalau nggak ada bercanda nanti Gi, pura-pura gua kirim gitu aja. Bercanda aja. Ya kalau tiba-tiba lu mau taruh mobil lu di sini ya nggak apa-apa. Ya, ada settingan. Kita emang butuh mobil gini kan, Wak? Im, tapi bener Im, gue cicilan gue satu udah mau habis. Tapi emang gue lagi cari mobil kayak gini Im. Nah, Gila. Im, khusus sama Nibol nih. ini All-Star kemarin iya. kan? Iya. Im, Manipol tuh, kapan lagi tahun sekali loh. gila beneran loh Im. Ini All-Star Edition loh, ini gue beneran Im. Iya dong. Im, sumpah gue seneng banget, thank you banget loh Im. Jangan dimain nanti jadi Gak buduk. akan, gue simpen ini pasti gue simpen. Jadi Gila. buduk nanti. Iya, thank you banget. Yui. Gila kok. Ini bawanya capek bro, lo tahu Iya. tas cuman berapa gede itu? Iya, udah. Jebol sialan itu. Aduh, segini kapan nih bola bro? Oke, Im, thank you banget. Gue dapet ini, gue simpen. Gue aduh ini kan. Manibol bro. Makanya. Ini namanya money ball. Ini ball nih kalau gue lagi butuh duit, gue jual juga jadi Yoi. money. Oke, kalau gitu Im sekali lagi thank you banget. Ya salam buat Paula, salam buat keluarga semuanya. Sukses terus apa yang lu lakukan semuanya. Apa yang lu lakukan buat banyak orang, lu pengen membagikan banyak orang sama seperti gue juga pengen banyak pesan baik, value baik yang bisa didapatkan dari video-video kita. Dilihat positifnya. Pokoknya sukses semuanya. Thank you. Thank you. Dadah. Sukses buat SM juga. Bye. Sepak bola atau basket? Oke.